Ya yang pasti sih saya kurang sependapat ya. Artinya kalau bicara mengenai donasi. Nah, donasi itu kan open donasi untuk apa? Kalau open donasinya untuk sesuatu ya atau untuk rumah, dan ketika terkumpul donasinya dibelikan rumah, saya rasa itu tidak ada salahnya. Ya, yang akan menjadi salah ketika open donasi itu untuk rumah, untuk gala, tapi dibelikannya mobil, ya, walaupun itu untuk gala, artinya tidak bersesuaian dengan apa yang di awal diniatkan atau di open donasi itu sendiri untuk apa niat awalnya. Jadi saya rasa kalau memang selama itu jalurnya benar, ya nggak ada masalah. Jadi tidak ada penyelewengan ya? Ya, ada penyelewengan apa enggak kan nanti bisa ditelusuri kan begitu. Misalnya terkumpul 2,5 miliar, beli rumahnya berapa? Kalau beli rumahnya misalnya cuma 1,5, nah sisanya 1 miliar itu kemana? Nah itu bisa dipertanyakan. Dan memang yang mempertanyakan seharusnya itu orang-orang yang ikut menyumbang, gitu loh. Akan lebih baiknya orang-orang yang menyumbang. Kekumpul 2,5 M, beli rumah 1,5 M, 1 miliarnya kemana ya kan gitu. Itu sih boleh-boleh saja, sah-sah saja. Gak apa-apa, kan setiap warga negara mungkin berhak buat laporan, tapi kan nanti yang menentukan pihak dari kepolisian. Ya gak gimana-gimana sih, karena aku melakukan sesuatu yang memang bukan hanya aku yang melakukan gitu. Banyak sekali donasi-donasi yang dibuat bencana alam, terus artis yang mungkin buat donasi juga buat artis lainnya, sesama teman, sesama sahabat membuatkan donasi yang dimana mungkin alhamdulillah donasinya masya Allah gitu melalui aku, tapi tujuannya adalah ternyata apa Kak? Hasilnya luar biasa. Ya. Bang Jamal mungkin bisa diceritakan hasilnya di atas seperti apa? Ya, tadi kami udah menyampaikan laporan resmi ke SPKT Mabes Polri dan telah berdiskusi dengan penyidik bahwa dari dokumen maupun data pendukung yang telah kami hadirkan di Mabes Polri ada kurang satu, sehingga dari penyidik meminta agar kami siapkan dulu bukti itu, baru kemudian kami kembali lagi ke Mabes Polri dalam rangka itu. Memang tadi disampaikan bahwa kali ini terkait dengan donasi dari dana yang dikumpulkan dari seluruh masyarakat Indonesia yang simpati terhadap Gala, anak dari almarhum maupun almarhumah, sehingga nanti Kemensos yang nanti akan melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan prosedur yang berlaku selama ini. Karena sesuai dengan berita juga yang kami baca hari ini, bahwa Kemensos telah mengeluarkan rilis terkait dengan donasi sebagaimana yang dilakukan oleh saudara MI itu belum mempunyai izin hingga saat ini. Dan untuk itu pasti Kementerian Sosial akan melakukan tindakan, memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan terkait dengan inisiatif pembuatan donasi itu sendiri. Sudah. Dari Kemensos juga sudah, berita hari ini telah dirilis bahwa Kemensos akan mengambil tindakan tegas dan meluruskan apa yang sudah dilakukan oleh oknum-oknum terkait dengan donasi untuk Gala ini. Sehingga kita tinggal menunggu aja. Pihak kepolisian juga tadi menyampaikan bahwa setelah misalnya ada pemeriksaan dari Kementerian Sosial dan ternyata ada dugaan pelanggaran, maka tentu mereka juga akan mengambil tindakan terkait itu. Setiap warga negara mungkin berhak buat laporan, tapi kan nanti yang menentukan pihak dari kepolisian. Ya gak gimana-gimana sih, karena aku melakukan sesuatu yang memang bukan hanya aku yang melakukan gitu. Banyak sekali donasi-donasi yang dibuat bencana alam, terus artis yang mungkin buat donasi juga buat artis lainnya, sesama teman, sesama sahabat membuatkan donasi yang dimana mungkin
alhamdulillah donasinya masya Allah gitu melalui aku, tapi tujuannya adalah ternyata apa Kak? hasilnya luar biasa. Ya kalau izin kan pihak keluarga aku izin, karena aku nggak dekat sama Pak Dodi, jadi aku izin melalui keluarganya Vanessa yang lain. Siapa itu Kak kalau boleh tahu, bibinya atau Sama Cynthia. Cynthia? Masih ada bukti chat kok dari salah satu teman-teman minta izin sama. Cynthia itu sepupunya ya Kak? Iya betul. Tadi kami udah menyampaikan laporan resmi ke SPKT Mabes Polri dan telah berdiskusi dengan penyidik bahwa dari dokumen maupun data pendukung yang telah kami hadirkan di Mabes Polri ada kurang satu, sehingga dari penyidik meminta agar kami siapkan dulu bukti itu, baru kemudian kami kembali lagi ke Mabes Polri dalam rangka itu. Memang tadi disampaikan bahwa kali ini terkait dengan donasi dari dana yang dikumpulkan dari seluruh masyarakat Indonesia yang simpati terhadap Gala, anak dari almarhum maupun almarhumah, sehingga nanti Kemensos yang nanti akan melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan prosedur yang berlaku selama ini. Karena sesuai dengan berita juga yang kami baca hari ini, bahwa Kemensos telah mengeluarkan rilis terkait dengan donasi sebagaimana yang dilakukan oleh saudara MI itu belum mempunyai izin hingga saat ini. Dan untuk itu pasti Kementerian Sosial akan melakukan tindakan, memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan terkait dengan inisiatif pembuatan donasi itu sendiri. Sudah dari Kemensos juga sudah, berita hari ini telah dirilis bahwa Kemensos akan mengambil tindakan tegas dan meluruskan apa yang sudah dilakukan oleh oknum-oknum terkait dengan donasi untuk Gala ini. Sehingga kita tinggal menunggu aja. Pihak kepolisian juga tadi menyampaikan bahwa setelah misalnya ada pemeriksaan dari Kementerian Sosial dan ternyata ada dugaan pelanggaran, maka tentu mereka juga akan mengambil tindakan terkait. Semangat banget nih gue, kayak orang baru bangun sih. Tapi gue mau bilang terima kasih buat lo semua yang sudah ikut mendoakan. Guys, semangat banget nih gue, kayak orang baru bangun sih. Tapi gue mau bilang terima kasih buat lo semua yang sudah ikut mendoakan. Semua Allah yang bisa balas pahala. Terima kasih. Tapi belum tahu juga, doain aja ya. Saya nggak banyak ngomong. Aku salah saya. Oh, tanpa dia minta udah saya kasih pasti. Ya ternyata tahu kan pengalaman saya kan seperti apa kan. Jadi saya pasti memberikan masukan-masukan yang banyak lah. Ada di pantai ada, terus di kayak tempo-tempo jadul gitu ada gitu. Pokoknya ya temuin aja lah, banyak lah. Sedih, saya sedihnya tuh rumah tuh sepi. Saya bilang udah nggak usah pindah deh, udah di sini aja. Iya kan, maksudnya sehari-hari aja tuh udah jarang banget kan kita maksudnya ketemu gitu kan. Kadang dia ngurusin kafe, pulangnya malam. Saya juga pulangnya malam. Pagi dia udah jalan, kadang saya pagi juga udah berangkat gitu. Jadi udah lumayan sih, kecuali weekend gitu. Saya udah bilang, pokoknya ntar kalau setiap weekend lu gak ada lu ya, pokoknya gue suruh ngumpul, semua harus ngumpul. Karena kan saya berdua doang kan saudara. Ya oke lah, jodoh boleh lah, tapi nggak yang terlalu yang gimana ya gitu. Kalau jodoh memang Allah kasihkan yang terbaik, Allah kasihkan yang tidak menyusahkan aku gitu, ya alhamdulillah. Dan yang soleh pastinya, yang bisa membawa saya sampai dunia akhirat gitu. Seberapa ya? Yang keberapa? Satu lagi yang pasti saya pengen anak saya tambah sehat, tambah pinter, tambah lucu, tambah ya pokoknya segalanya buat anak saya deh gitu.
Jodoh aku tuh gini loh, karena saya kan pernah ngalamin kegagalan ya. Jadi semakin bertambahnya usia, semakin banyak pengalaman yang saya hadapi, yang saya terima gitu. Tentunya insya Allah gitu ya, saya lebih waspada lagi, saya lebih bisa mencerna lagi mana yang baik, mana yang tidak. Kalau sebelumnya kan saya kan orangnya gampang percayaan gitu sama orang. Kalau orang udah masuk rumah saya anggap semuanya tuh orang baik gitu. Nah itu saya dulunya gitu. Tapi sekarang saya banyak merenung, sebelumnya saya banyak merenung, saya tuh nggak boleh begitu. Saya harus menghilangkan sifat saya gampang percaya sama orang. Jadi saya sekarang ini lagi belajar menata diri saya. Kalau ada orang coba untuk jangankan pasangan ya, teman aja tuh saya sudah harus bisa melihat gitu niatnya apa, tujuannya apa, dan maksudnya apa gitu. Apalagi untuk memilih pasangan gitu, tentunya saya lebih waspada lagi gitu. Tapi waspada bukan berarti saya mereject semuanya, enggak gitu. Saya punya batasan gitu sekarang. Oh ini yang bisa saya ajak ngobrol, oh ini yang bisa saya ajak masuk ke rumah saya, oh ini yang cuma sebatas gini-gini gitu. Jadi udah insya Allah sudah bisa mengkotak-kotakan kayak gitu. Iya, kayak manajer itu kan selalu bilang gini, saya tuh kalau punya pasangan itu fokus ke pasangan gitu. Terus bucin juga orangnya kan, kadang-kadang disuruh syuting, disuruh ini hangout gitu tuh nggak mau gitu. Nah agak berasa gitu perbedaannya. Jadi mereka bilang udah deh kamu mendingan nanti aja dulu deh, kalau punya pasangan tuh jadi menghilang gitu. Iya saya kan memang kayak gitu kan, jadi ngurusin banget, bucin banget gitu, kayak gitu orangnya. Dan mamaku juga bilang kamu tuh kalau punya pasangan jadinya kayak ada problem gitu loh. Jadi mamaku bilang udah kamu nikmati aja lah, toh saya sudah bersyukur ya udah punya anak, karir saya alhamdulillah, bisnis saya berjalan semuanya gitu kan. Jadi sebenarnya saya nggak ngoyo-ngoyo amat tapi kan kita manusia pengen punya pasangan, cerita hidup dan segala macam. Ya udah saya nikmati aja lah. Saya nggak yang tahun ini punya target harus punya pasangan, harus gini ini nih, nggak. Saya udah yakin bahwa semua pasangan tuh sudah ditentukan sama Allah ya. Tinggal nanti saya pinter-pinter saya aja gitu memilih, memutuskan baik buruknya gitu. Kriteria saya nggak perlu yang ganteng atau soalnya saya nggak perlu gitu, karena saya bukan tipikal cewek yang menggilai laki-laki yang harusnya fisiknya gitu saya nggak gitu. Saya lebih suka cowok cerdas sih. Saya suka cowok cerdas yang bisa mengimbangi saat saya berbicara gitu. Dan saya suka cowok bersih gitu. Dalam artian gini, kalau dia bersih gitu ya, itu buat saya tuh udah poin gitu, udah poin 1 buat saya gitu. Terus yang penting kalau diajak bicara tuh dia punya wawasan lebih tinggi daripada saya gitu. Kalau saya ngajak orang ngobrol gitu, pasangan atau cowok deh, nggak usah pasangan gitu ya, ganteng tapi nggak nyambung tuh saya langsung yang ilfeel ketika dan udah dong aja gitu buat saya gitu kan. Jadi ya udahlah gitu. Cuman ya udah kalau kayak gitu berarti ya udah gitu. Saya cuman ya udah aja gitu. Cuman kalau kriteria saya sih harus cerdas sih. Yang penting mah semua usaha lancar gitu. Jadi nggak ada kesulitan gitu ya. Ada pasangan juga kalau misalnya ekonomi nggak lancar, usahanya nggak lancar juga punya masalah besar malah itu. Justru buat saya independen ini jangan semata-mata kita single parents terus banyak ngeluh gitu loh. Kalau saya malah begini, kalau single parents itu saya punya waktu ruang lebih besar gitu, langkahnya lebih jauh gitu untuk saya mencapai apa yang saya inginkan gitu loh. Kalau saya lebih senang begitu sih. Kalau ditanya happy nggak, saya happy kok, karena apa? Saya udah punya anak. Terus anak saya alhamdulillah gitu, diajak ngobrol lucu, lagi lucu-lucunya juga gitu kan. Terus bisa dandan bareng, terus bisa cerita bareng gitu. Udah cukup, udah alhamdulillah gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.